Ini mengisahkan seorang pemuda pemberani bernama Arka, tidak pernah menyangka bahwa petualangannya di lautan akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Berawal dari legenda tentang kapal hantu yang berlayar tanpa awak, Arka menemukan dirinya terseret ke dalam misteri yang telah terkubur selama berabad-abad. Saat tanpa sengaja menaiki kapal itu, ia bertemu dengan arwah sang kapten yang terperangkap dalam kutukan mengerikan. Untuk membebaskan kapal dan para jiwa yang tersesat, Arka harus menemukan pedang kutukan yang menjadi sumber kejahatan di kapal tersebut. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Ia dikejar oleh arwah-arwah marah, menghadapi ilusi yang menyesatkan, dan perlahan-lahan mengungkap rahasia kelam kapal tersebut. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir timur Nusantara, tersebar kisah turun-temurun tentang sebuah kapal hantu yang berlayar tanpa awak. Kapal ini konon muncul setiap bulan purnama, terapung di lautan dengan layar terkembang meski angin tak bertiup. Para nelayan yang pernah melihatnya mengaku mendengar suara jeritan pilu, seolah-olah ada arwah-arwah yang tersiksa di dalamnya. Tak ada yang tahu asal-usul kapal itu dengan pasti, tetapi setiap generasi memiliki versinya sendiri tentang legenda tersebut. Masyarakat desa meyakini bahwa kapal itu adalah peninggalan dari masa lalu yang penuh tragedi. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah kapal dagang dari kerajaan maritim yang besar, yang karam karena kutukan. Ada pula yang percaya bahwa kapal itu dulunya milik sekelompok bajak laut kejam yang mengkhianati kaptennya sendiri. Sejak saat itu, kapal mereka dikutuk untuk berlayar selamanya di lautan, tanpa tujuan, tanpa kehidupan. Menurut cerita turun-temurun, mereka yang mencoba mendekati kapal itu akan mengalami nasib buruk. Banyak nelayan yang hilang setelah melihat kapal itu, sementara mereka yang selamat seringkali ditemukan dalam keadaan ketakutan luar biasa. Beberapa bahkan kehilangan akal sehatnya, hanya bisa mengigau tentang sosok-sosok bayangan yang menghantui mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani berlayar di malam hari, terutama saat bulan purnama. Namun, seperti halnya setiap legenda, ada pula mereka yang skeptis. Beberapa orang muda di desa menganggap kisah itu hanya mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di pantai saat malam tiba. Mereka merasa bahwa kapal hantu itu hanyalah ilusi, bayangan dari kapal lain yang kebetulan berlayar di kejauhan. Tetapi mereka yang lebih tua memperingatkan agar tidak meremehkan legenda ini, karena terlalu banyak kejadian misterius yang berkaitan dengan kapal tersebut. Seorang lelaki tua bernama Pak Dirman adalah saksi hidup dari kapal hantu itu. Saat masih muda, ia dan teman-temannya pernah mencoba mengejar kapal tersebut, tetapi mereka malah tersesat di tengah laut. Berhari-hari mereka terapung tanpa arah, hingga akhirnya ditemukan oleh nelayan lain dalam kondisi hampir mati kelaparan. Sejak saat itu, Pak Dirman bersumpah untuk tidak pernah lagi menantang keberadaan kapal tersebut. Namun, ketertarikan terhadap misteri ini tak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang, terutama mereka yang berasal dari luar desa, merasa penasaran dan ingin membuktikan sendiri kebenaran dari legenda kapal hantu. Setiap beberapa tahun sekali, ada saja pelaut pemberani atau pemburu misteri yang datang untuk mencari kapal itu. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tak pernah kembali, membuat legenda ini semakin menyeramkan. Tidak hanya nelayan yang merasa terganggu oleh keberadaan kapal hantu, tetapi juga para pedagang laut yang sering melewati perairan itu. Beberapa di antara mereka mengaku melihat kapal tersebut muncul tiba-tiba di tengah kabut, seakan hendak menabrak kapal mereka, lalu menghilang begitu saja. Ada yang bersumpah melihat sosok hitam berdiri di geladaknya, memperhatikan mereka dengan mata kosong dan penuh dendam. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib di desa itu begitu kuat, dan mereka yakin bahwa kapal tersebut membawa kutukan. Oleh karena itu, setiap bulan purnama, para penduduk desa mengadakan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang dipercaya menghuni kapal tersebut. Mereka melemparkan sesajen ke laut dan berdoa agar tidak ada yang celaka. Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Apakah kapal hantu ini benar-benar nyata, atau hanya sekadar ilusi dari ketakutan manusia? Apakah ada seseorang yang bisa mengungkap kebenaran di balik legenda ini, tanpa harus kehilangan nyawa? Dan yang lebih penting, apakah ada cara untuk menghentikan kutukan yang menyelimuti kapal itu? Kisah ini bukan sekadar dongeng yang diceritakan untuk menakuti anak-anak. Ini adalah misteri yang telah menghantui desa selama berabad-abad. Dan malam ini, seorang pemuda bernama Arka memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran dari legenda kapal hantu itu. Arka adalah seorang pemuda yang lahir dan besar di desa pesisir itu.
Tidak seperti penduduk lain yang percaya begitu saja pada legenda kapal hantu, ia selalu merasa penasaran dan ingin membuktikan apakah kapal itu benar-benar ada. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari orang-orang tua tentang kapal yang berlayar di malam purnama tanpa awak dan suara-suara mengerikan yang bergema dari dalamnya. Namun, ia tidak takut. Ia justru merasa ada sesuatu yang belum terungkap di balik kisah ini. Pada suatu malam, saat bulan purnama mulai bersinar terang di langit, Arka berdiri di tepi pantai, memandangi lautan yang tenang. Ombak berdesir pelan, seakan menunggu sesuatu. Ia telah mempersiapkan segalanya. Sebuah perahu kecil, lentera, dan perbekalan. Ia tahu bahwa perjalanannya ini berbahaya, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia ingin melihat kapal hantu itu dengan matanya sendiri. Pak Dirman, lelaki tua yang dulu pernah mengalami kejadian menyeramkan, mencoba mencegahnya. Jangan lakukan ini, nak. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Aku pernah mencoba, dan aku hampir kehilangan nyawaku, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Tetapi Arka hanya tersenyum. Saya tidak takut, Pak. Saya ingin tahu kebenarannya. Jika kapal itu memang ada, saya ingin tahu mengapa ia terus berlayar tanpa henti, jawabnya. Malam semakin larut, dan Arka mulai mendayung perahunya menjauh dari pantai. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Angin mulai berhembus perlahan, menciptakan kesan mencekam. Lautan yang tadi tenang kini tampak lebih gelap, seakan menyembunyikan rahasia kelam di dalamnya. Namun, ia tidak mundur. Ia harus menemukan jawabannya. Tiba-tiba, kabut tebal muncul dari kejauhan. Arka merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak menyangka kabut itu datang begitu cepat, seolah muncul dari ketiadaan. Udara di sekelilingnya berubah dingin, jauh lebih dingin daripada seharusnya. Ini pasti pertanda, pikirnya. Ia semakin waspada, tangannya menggenggam erat dayung perahunya. Tak butuh waktu lama sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah kabut, samar-samar Arka melihat siluet sebuah kapal besar. Kapal itu tampak tua, dengan layar sobek yang berkibar meski tak ada angin. Cahaya remang-remang berpendar dari dalamnya, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia menahan napas. Ini dia, kapal hantu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara aneh mulai terdengar dari arah kapal itu. Suara itu bukan suara ombak, bukan pula suara burung laut. Itu suara bisikan, ribuan suara yang berbisik bersamaan, seolah berasal dari dunia lain. Arka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tetap bertahan. Ia sudah sejauh ini, ia tidak bisa kembali begitu saja. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di geladak kapal. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, dengan wajah yang tak terlihat. Ia berdiri diam, memperhatikan Arka. Tanpa sadar, Arka menelan ludah. Ia tidak tahu apakah sosok itu nyata atau hanya ilusi. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendirian. Tanpa diduga, suara gemuruh terdengar dari dalam kapal. Gelombang tiba-tiba muncul di sekitarnya, mengguncang perahunya dengan keras. Arka berusaha menjaga keseimbangannya, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Mungkinkah ini peringatan untuknya agar tidak mendekat? Atau ini adalah panggilan dari kapal itu sendiri? Arka tahu ia harus memilih. Apakah ia akan mendekati kapal itu dan mencari jawaban? Atau ia akan kembali ke desa dan melupakan semua ini? Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia telah menemukan kapal itu. Sekarang, ia harus mencari tahu rahasia di baliknya. Arka menatap kapal hantu itu dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, penasaran, dan keberanian yang tersisa. Ombak yang tadinya mengguncang perahunya perlahan mereda, seolah kapal itu telah memilih untuk membiarkannya mendekat. Namun, suara bisikan yang mengerikan masih terdengar di telinganya. Ia mendayung dengan hati-hati, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, perahunya akhirnya mencapai lambung kapal tua itu. Kayunya sudah lapuk, tetapi anehnya kapal itu masih terapung dengan sempurna di permukaan laut. Tanpa berpikir panjang, Arka meraih tali yang tergantung di sisi kapal dan mulai memanjat ke atas. Begitu ia tiba di geladak,
Hawa dingin semakin menusuk. Kabut yang mengelilingi kapal terasa lebih pekat, membuat penglihatannya terbatas. Arka menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan kembali sekarang. Jika kapal ini memang berhantu, maka ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Di sekelilingnya, segala sesuatu terlihat tua dan berdebu, seolah kapal ini telah lama ditinggalkan. Namun, ada satu hal yang aneh. Lilin-lilin tua di sepanjang geladak masih menyala, meski tidak ada seorang pun di sana. Siapa yang menyalakan lilin ini? Pikir Arka. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam kapal. Langkah itu berat, bergema di antara lorong-lorong kayu yang panjang. Arka merapat ke dinding, berusaha mengatur napasnya agar tidak terdengar. Jika memang ada sesuatu di kapal ini, ia tidak ingin langsung berhadapan dengannya. Namun, ia juga tidak bisa menghindarinya selamanya. Langkah kaki itu semakin mendekat. Lalu, dari balik bayangan, sesosok tubuh tinggi muncul. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan pakaiannya robek seperti telah bertahun-tahun mengapung di lautan. Ia tidak berbicara, tetapi ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Arka. Arka tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya membeku. Ia merasa seperti ditarik ke dalam sesuatu yang tak terlihat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menahannya di tempat. Bayangan itu masih berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. Dan kemudian, dengan suara yang serak dan menggema, sosok itu berbicara. Kau telah datang. Kau adalah yang terpilih. Arka merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu satu hal. Ia telah masuk terlalu dalam ke dalam misteri ini. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk kembali. Kapal ini telah memilihnya. Arka berdiri membeku di geladak kapal yang sunyi. Matanya tak bisa lepas dari sosok tinggi berjubah hitam di depannya. Udara dingin semakin menusuk. Seakan ribuan arwah berkeliaran di sekelilingnya. Kata-kata sosok itu masih terngiang di kepalanya. Kau telah datang. Kau adalah yang terpilih. Jantung Arka berdebar kencang. Terpilih untuk apa? Pikirnya. Ia ingin bertanya, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok berjubah itu perlahan mendekat. Langkahnya tak berbunyi di atas kayu tua kapal. Ketika akhirnya hanya berjarak beberapa meter darinya, sosok itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, gelombang kenangan membanjiri pikiran Arka. Ia melihat bayangan masa lalu. Kapal ini dulu adalah kapal megah milik seorang kapten yang terkenal, tetapi terjadi pengkhianatan besar di atasnya. Para awak kapal memberontak dan membunuh sang kapten, merebut kendali kapal, dan melarikan diri dengan harta rampasan. Namun, kutukan jatuh atas mereka. Ombak besar datang entah dari mana, menenggelamkan mereka semua ke dasar laut. Sejak saat itu, roh-roh mereka terperangkap, tidak bisa beristirahat dengan damai. Arka tersentak dari visinya, terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sosok berjubah itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Apa hubunganku dengan semua ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya lagi. Kali ini menunjuk arah pintu kabin kapten di ujung geladak. Arka menoleh. Matanya memperhatikan pintu kayu besar yang tampak tua dan lapuk. Entah kenapa, ia merasa sesuatu yang penting ada di baliknya. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekati pintu itu. Ketika tangannya menyentuh kenop besi yang dingin, suara berderak terdengar, seperti rantai yang terlepas. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengundang Arka untuk masuk ke dalamnya. Ruangan di balik pintu itu gelap dan penuh debu. Ada meja besar di tengahnya, dengan peta-peta kuno yang masih tersebar di atasnya. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu tampak terkunci rapat. Tetapi yang paling menarik perhatian Arka adalah sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Cermin itu retak di beberapa bagian, tetapi pantulannya tampak aneh. Seolah tidak hanya memantulkan ruangan ini, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Arka melangkah mendekati cermin itu, dan tiba-tiba, bayangan muncul di dalamnya. Bayangan seorang pria tua dengan pakaian kapten laut. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, tetapi ada kesedihan yang dalam terpancar darinya. Kaulah harapan terakhir kami, suara pria itu terdengar,
meskipun bibirnya tidak bergerak. Arka terkejut. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku adalah kapten kapal ini, dan aku membutuhkan bantuanmu untuk membebaskan kami dari kutukan ini." Arka menatap cermin itu dalam diam. Ia tidak pernah menyangka petualangannya akan membawanya sejauh ini. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mundur. Arka berdiri di depan cermin tua itu, tubuhnya bergetar bukan karena udara dingin, tetapi karena ketakutan yang semakin menusuk ke dalam hatinya. Sosok kapten di dalam cermin menatapnya dengan sorot mata penuh harapan, tetapi juga keputusasaan. "Kami telah terperangkap di kapal ini selama berabad-abad, dan hanya kau yang bisa menghentikannya." Suara itu bergema di dalam kepala Arka, membuatnya semakin sulit bernapas. Ia menelan ludah, mencoba memahami kata-kata pria itu. "Menghentikannya? Bagaimana caranya?" tanyanya. Sosok dalam cermin menghela napas panjang, seolah masih menanggung beban yang sangat berat. "Kutukan ini berasal dari pengkhianatan dan darah yang tertumpah di kapal ini. Para awak kapal membunuhku demi emas dan kekuasaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Arwah mereka kini terperangkap di antara dunia ini dan dunia berikutnya, tidak bisa menemukan kedamaian." Arka mendengarkan dengan saksama. Semua cerita yang pernah ia dengar mulai masuk akal. Kapal ini bukan sekadar kapal hantu. Ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tak bisa pergi. Kapten itu melanjutkan, "Untuk menghentikan kutukan ini, kau harus menemukan pedang yang digunakan untuk membunuhku. Pedang itu masih ada di kapal ini, terkubur bersama dendam dan keserakahan. Hanya dengan menghancurkannya, kau bisa membebaskan kami." Mata Arka melebar. "Pedang itu masih ada di sini." Kapten mengangguk. "Ya, tetapi berhati-hatilah. Para arwah yang terperangkap tidak akan membiarkanmu mengambilnya begitu saja. Mereka akan menghalangimu dengan segala cara." Arka menarik napas dalam-dalam. Ia merasa ketakutan, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan kutukan ini terus berlanjut. Jika ia bisa mengakhiri penderitaan para arwah ini, ia harus mencobanya. Ia berbalik, meninggalkan ruangan kabin kapten dengan tekad baru. Tetapi begitu ia keluar, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kabut di sekitar kapal semakin pekat, dan suara bisikan semakin keras. Seolah-olah kapal ini tahu apa yang ingin ia lakukan, dan kapal ini tidak menyukainya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Arka menoleh, dan di ujung geladak, ia melihat sosok-sosok bayangan mulai bermunculan dari kegelapan. Mata mereka kosong, tubuh mereka compang-camping seperti orang yang telah mati tenggelam selama ratusan tahun. Arka mundur perlahan. Ia tahu bahwa ini adalah para awak kapal yang dikutuk, dan mereka tidak akan membiarkannya mengambil pedang itu dengan mudah. Salah satu sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Arka. Suara serak keluar dari mulutnya yang membiru. "Jangan ganggu, ini adalah takdir kami." Tetapi Arka tidak mendengarkan. Ia tahu bahwa ini bukan takdir. Ini adalah hukuman yang harus diakhiri. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke dalam kapal, mencari tempat tersembunyi di mana pedang kutukan itu berada. Tetapi ia sadar, waktunya tidak banyak. Para arwah kapal kini telah memburunya. Dan jika ia gagal, ia mungkin akan menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Arka berlari menembus lorong kapal yang gelap. Napasnya memburu. Cahaya lentera yang ia bawa berayun-ayun, menciptakan bayangan mengerikan di dinding kayu yang lembab dan lapuk. Di belakangnya, suara langkah kaki bergema, terdengar semakin dekat. Para arwah kapal mengejarnya, menggeram dengan suara serak yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia harus menemukan pedang itu sebelum mereka menangkapnya. Hanya dengan menghancurkannya, kutukan kapal ini bisa diakhiri. Tetapi di mana pedang itu berada? Kapten dalam cermin tidak memberitahunya secara pasti. Arka mengingat kembali penglihatannya sebelumnya. Kapal ini pernah menjadi tempat pengkhianatan dan pembunuhan. Jika pedang itu masih ada, kemungkinan besar disembunyikan di tempat yang jauh dari jangkauan orang lain. Ia mencoba berpikir cepat. Di mana tempat terbaik untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya? Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Ruang penyimpanan bawah.
Itu adalah tempat paling masuk akal untuk menyembunyikan senjata yang telah menumpahkan darah kapten. Dengan cepat, ia mencari tangga menuju ruang bawah kapal. Begitu ia menemukannya, ia tanpa ragu menuruni anak tangga yang basah dan licin. Udara di bawah sana jauh lebih dingin, hampir tidak masuk akal. Aroma garam bercampur dengan bau busuk kayu lapuk memenuhi udara. Lentera kecil di tangannya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Tetapi itu cukup untuk melihat deretan peti kayu dan tong-tong besar yang berbaris di sepanjang ruangan. Ia mulai membuka satu persatu peti, berharap menemukan sesuatu. Tangannya gemetar saat membuka penutup kayu yang sudah dipenuhi lumut. Kebanyakan peti berisi barang-barang yang sudah rusak, baju, koin emas tua, dan peralatan kapal. Tetapi tidak ada tanda-tanda pedang kutukan itu. Di belakangnya, suara gemerisik mulai terdengar. Arka menoleh cepat. Kabut hitam tipis mulai merambat di lantai kayu, dan dari dalam kabut itu, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan. Mata mereka kosong, kulit mereka membiru seperti orang yang sudah lama tenggelam. Mereka tidak bergerak cepat, tetapi mereka mendekat perlahan, mengepungnya dari segala arah. Arka tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia mengalihkan perhatiannya kembali ke peti terakhir, peti yang tampak berbeda dari yang lain. Ukirannya lebih rumit, dan ada simbol aneh di atasnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih tutup peti itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya, berselimutkan kain lusuh yang mulai membusuk, terdapat sebuah pedang. Pedang itu tampak berkarat, tetapi auranya mengerikan. Bilahnya menghitam, seolah telah menyerap kegelapan dari kutukan itu sendiri. Tiba-tiba, jeritan panjang memenuhi ruangan. Para arwah yang mengepungnya mulai bergerak lebih cepat, seolah mereka tahu bahwa Arka telah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Arka meraih pedang itu dan berlari menuju tangga, berusaha keluar dari tempat mengerikan ini sebelum terlambat. Arka berlari menaiki tangga dengan jantung berdegup kencang. Begitu ia sampai di geladak kapal, ia menghirup udara dalam-dalam. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Para arwah masih mengejarnya. Di tangannya, pedang kutukan terasa berat, seolah menghisap energinya perlahan-lahan. Ia bisa merasakan aura jahat yang memancar darinya, seperti dendam yang belum terselesaikan. Namun, ia tahu bahwa pedang ini adalah kunci untuk menghancurkan kutukan kapal ini. Ia menoleh ke arah kabin kapten. Jika ada satu tempat di mana ia bisa menemukan jawaban, itu adalah di sana. Dengan langkah cepat, ia memasuki kabin dan kembali berdiri di depan cermin tua tempat ia pertama kali berbicara dengan arwah kapten. Kapten itu masih di sana. Matanya menatap lurus ke arah Arka. "Kau menemukannya," katanya dengan suara berat. Arka mengangguk. "Ya, tapi bagaimana aku bisa menghancurkannya?" Kapten menghela napas, seolah kelelahan meskipun ia hanyalah bayangan dalam cermin. Pedang itu hanya bisa dihancurkan di tempat di mana pengkhianatan terjadi. Di tengah geladak kapal ini, di mana darahku pertama kali tumpah. Arka menatap keluar kabin, ke geladak kapal yang diterangi cahaya bulan purnama. Para arwah kini berdiri diam di sekelilingnya, seolah menunggu sesuatu. Ia menggenggam pedang itu lebih erat. Dengan hati-hati, ia melangkah ke tengah geladak, tempat papan kayu terlihat lebih gelap. Mungkin di sanalah darah sang kapten pernah tertumpah. Ia menancapkan pedang itu ke kayu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, kapal berguncang hebat. Suara raungan panjang terdengar dari segala arah, membuat Arka menutup telinganya. Kabut hitam mulai naik dari bawah kapal, berputar-putar di sekelilingnya. Kemudian, dari dalam kabut itu, sosok kapten perlahan muncul, bukan sebagai bayangan dalam cermin, tetapi sebagai wujud nyata. Ia berdiri tegak, mengenakan seragam lusuhnya yang berlumuran darah. Matanya kini penuh dengan cahaya, bukan lagi kekosongan. "Arka," katanya pelan, "kau telah membuka pintu keadilan." Tiba-tiba, pedang di depan Arka mulai bergetar, retakan muncul di sepanjang bilahnya. Dari dalam retakan itu, cahaya keemasan mulai bersinar, membakar energi jahat yang terkandung di dalamnya. Para arwah di sekelilingnya mulai berteriak. Tubuh mereka perlahan-lahan menghilang, seolah-olah mereka akhirnya dibebaskan dari belenggu kutukan. Arka menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar. Ia tidak percaya apa yang ia lakukan benar-benar berhasil. Sang kapten menatapnya dengan penuh rasa terima kasih.
Kau telah membebaskan kami, katanya, sebelum tubuhnya perlahan mulai memudar. Tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia tersenyum. Sekarang, pergilah sebelum kapal ini tenggelam bersama rahasianya. Arka tersentak. Ia melihat sekeliling. Kapal mulai bergetar hebat, retakan muncul di kayu geladak. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke tepi kapal dan melompat ke dalam perahunya. Begitu ia mendayung menjauh, ia melihat kapal itu perlahan tenggelam ke dalam lautan, ditelan oleh gelombang yang seolah menunggu saat ini selama berabad-abad. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Arka mendayung ke arah pantai. Hatinya masih dipenuhi ketakjuban. Ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia telah mengakhiri kutukan kapal hantu itu. Tetapi, jauh di dalam laut yang gelap, apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Arka mendayung dengan sekuat tenaga, menjauh dari titik di mana kapal hantu itu tenggelam. Dadanya masih bergemuruh dengan ketakutan dan kelelahan, sementara pikirannya terus mengulang kejadian yang baru saja ia alami. Langit di atasnya kini mulai memerah, tanda bahwa fajar hampir menyingsing. Ia menoleh ke belakang. Laut di tempat kapal itu karam tampak tenang, seolah tidak pernah ada kapal besar yang berdiri megah di sana. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia baru saja bertemu arwah yang terperangkap selama berabad-abad. Namun, naluri Arka berkata lain. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Air di sekitar perahunya mulai beriak, membentuk pusaran kecil yang semakin lama semakin membesar. Arka mencengkeram dayungnya lebih erat, berusaha mengendalikan perahunya yang mulai terguncang. Dari dasar laut, gelembung udara besar bermunculan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Jantung Arka berdetak lebih cepat. Apalagi ini? Ia menahan napas, mencoba mengintip ke dalam air yang pekat. Namun, sebelum ia bisa melihat lebih jauh, sebuah suara bergema di pikirannya. Suara yang tidak asing lagi. Kutukan ini belum berakhir. Arka tersentak, hampir menjatuhkan dayungnya. Itu suara sang kapten. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah arwahnya sudah terbebas? Saat itulah sesuatu muncul dari dalam air. Sebuah bayangan besar bergerak di kedalaman, terlalu cepat untuk bisa diidentifikasi. Lalu, tiba-tiba, sesuatu menghantam perahunya dari bawah, membuatnya terlempar ke dalam air. Arka berusaha berenang ke permukaan, tetapi sesuatu yang dingin menyentuh kakinya, menariknya kembali ke dalam kegelapan laut. Ia mencoba menendang, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Dalam kepanikan, ia membuka matanya, dan di depannya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mata bercahaya yang menatapnya dari dalam kegelapan. Mata itu milik sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Arka berteriak dalam air, mencoba berenang sekuat tenaga, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia terseret ke bawah. Saat itulah, cahaya terang muncul dari kejauhan, cahaya keemasan yang familiar. Perlahan, cengkeraman di kakinya mengendur, dan ia merasa tubuhnya terdorong ke atas oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika akhirnya ia muncul ke permukaan, ia tersedak dan terengah-engah, berusaha mencari perahunya yang kini terombang-ambing di dekatnya. Dengan sisa tenaga, ia menarik dirinya kembali ke atas perahu. Ia menoleh ke laut. Bayangan besar itu sudah menghilang. Tetapi ia tahu bahwa sesuatu masih mengintai di kedalaman. Kutukan belum sepenuhnya hilang. Arka akhirnya tiba di daratan setelah berjam-jam berjuang melawan gelombang. Tubuhnya lelah. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang baru saja menyerangnya di laut? Dan mengapa suara sang kapten masih terdengar di benaknya? Ia berjalan dengan gontai ke desa terdekat, di mana ia berharap bisa beristirahat dan mencari jawaban. Desa itu tampak sepi di pagi hari, hanya beberapa nelayan yang bersiap untuk melaut. Mereka menatap Arka dengan penasaran. Penampilannya benar-benar berantakan, pakaiannya basah kuyup dan penuh lumpur laut. Seorang lelaki tua yang duduk di depan rumahnya memanggilnya. "Nak, kau tampak seperti baru saja bertarung dengan iblis laut," katanya dengan suara parau. Arka menelan ludah. "Mungkin lebih buruk dari itu," jawabnya, setengah bercanda, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Lelaki tua itu menatapnya lekat-lekat. "Kau datang dari laut. Apa kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada?" Arka membeku.
"Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu menghela napas dan menatap ke laut. Matanya dipenuhi kenangan yang jauh. Bertahun-tahun yang lalu, ada sebuah kapal yang hilang di perairan ini. Kapal itu membawa sesuatu yang terkutuk. Banyak yang bilang kapalnya tenggelam, tetapi beberapa orang percaya bahwa kapal itu masih berlayar di antara dunia ini dan dunia yang lain. Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kapal hantu itu, aku telah melihatnya," katanya akhirnya. "Dan aku berusaha menghancurkan kutukan itu. Tetapi sesuatu masih ada di sana." Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau belum menyelesaikan tugasmu." Arka merasa lelah. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai, tetapi hatinya tahu kebenarannya. Kapal itu mungkin sudah tenggelam, tetapi kutukannya belum hilang. Saat itulah lelaki tua itu mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah medali tua yang berkarat, dengan ukiran yang tampak familiar bagi Arka. "Aku menemukan ini bertahun-tahun lalu, terdampar di pantai setelah badai besar. Ini milik kapten kapal itu. Jika kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya, kau harus mencari tahu apa yang belum terselesaikan." Arka menerima medali itu dengan hati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, petualangannya belum berakhir. Laut masih menyimpan rahasia yang lebih dalam, dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Arka menatap medali tua di tangannya. Ukiran di permukaannya yang berkarat menunjukkan lambang yang familiar, simbol yang pernah ia lihat di kabin kapten kapal hantu. Hatinya berdegup cepat. Lelaki tua itu benar. Ada sesuatu yang belum selesai. Jika kutukan benar-benar berakhir, mengapa suara kapten masih menghantui pikirannya? Dan apa makhluk yang menyerangnya di laut? Ia menguatkan hati. Jika ini belum selesai, maka aku harus mengakhirinya. Malam itu, Arka bersiap. Ia memperbaiki perahunya, mengisi persediaan air dan makanan, lalu kembali ke laut. Ombak berkilauan di bawah cahaya bulan. Tampak begitu tenang seolah tidak menyimpan rahasia kelam. Namun, Arka tahu bahwa lautan ini tidak seindah yang terlihat. Setelah berjam-jam mendayung ke titik di mana kapal hantu tenggelam, ia menunggu. Angin malam bertiup dingin, membawa suara gemuruh yang samar. Lalu, sesuatu terjadi. Air laut di sekelilingnya mulai beriak, seperti saat kapal itu pertama kali muncul. Namun, kali ini tidak ada kabut. Yang muncul bukan kapal hantu, melainkan bayangan besar di bawah permukaan laut. Arka menahan napas. Sesuatu muncul dari kedalaman. Sosok yang mengerikan dengan mata bercahaya, tubuhnya berselimut kegelapan. Makhluk itu bukan manusia, bukan arwah. Itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Lalu, ia mendengar suara itu lagi. "Kau telah membangunkan yang tidak seharusnya terbangun." Suaranya tidak lagi hanya milik sang kapten. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dan lebih jahat. Arka menyadari kebenarannya. Kutukan kapal ini bukan hanya tentang para arwah yang terperangkap. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bersembunyi di baliknya. Makhluk itu mendekat. Bayangannya semakin besar di bawah permukaan air. Arka harus bertindak cepat. Ia menggenggam medali di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia harus mencoba. Tiba-tiba, medali itu mulai bersinar. Cahaya keemasan memancar darinya, sama seperti cahaya yang muncul saat pedang kutukan dihancurkan. Lautan berguncang hebat, dan makhluk itu melolong dengan suara yang memekakkan telinga. Arka merasakan energi yang luar biasa mengalir di sekelilingnya. Cahaya dari medali itu semakin terang, membentuk lingkaran di permukaan air. Perlahan, bayangan hitam itu mulai meredup, seolah terserap oleh cahaya. Makhluk itu meraung sekali lagi, sebelum akhirnya tenggelam kembali ke dasar laut. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Angin berhenti bertiup, ombak kembali tenang. Langit yang sebelumnya kelam mulai bersih, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Arka terengah-engah, menatap medali di tangannya yang kini kehilangan sinarnya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kutukan itu akhirnya berakhir. Ia menatap ke arah laut yang kini tampak damai. Kapal hantu itu telah tenggelam.
Arwah yang terperangkap telah dibebaskan, dan makhluk yang mengintai di kedalaman telah dikalahkan. Arka menghela napas lega. Ia telah menyelesaikan petualangan yang seharusnya tidak pernah ia mulai. Tetapi, ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Dengan hati yang lebih ringan, ia mendayung kembali ke daratan, meninggalkan laut yang kini bebas dari bayangan kelam. Namun, jauh di dasar laut, di kegelapan yang tak tersentuh cahaya, sesuatu masih bersembunyi, menunggu.